Bagaimana pelaksanaan sunnah rawatib di hari Jumat pada saat sholat Jumat? Apakah bisa dilaksanakan? Karena sebelum Jumatan mulai, sepertinya tidak ada waktu cukup untuk sholat sunnah qobliyah. Setahu saya tidak ada qobliyah Jumat, gitu kan? Setahu saya, selama ini hadis-hadis semua menjelaskan kepada sholat tahiyat masjid. Hadis sahih riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang tiba pada hari Jumat, kemudian dia mandi junub, gitu kan? Kemudian dia pakai baju yang terbaik, dia pakai wangi-wangian yang terbaik, lalu dia sisir rambutnya dengan rapi, meletakkan wangi, minyak di rambutnya, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan. Kata-kata diperintahkan sini adalah perintah pada saat masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Lalu kemudian dia duduk di dekat imam, dan pada saat imam datang dia dengarkan khutbahnya, lalu dia sholat Jumat kecuali diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang paling sahih berhubungan dengan sholat yang dikerjakan sebelum Jumat, gitu kan? Dan disebutkan dalam riwayat yang lain juga, riwayat Bukhari, bahwasanya para sahabat kalau masuk ke masjid di hari Jumat, mereka sholat 2 rakaat dan mereka duduk sambil menunggu Nabi SAW sampai khutbah dibacakan oleh beliau. Artinya tidak ada sholat lain, memang sholatnya tahiyat masjid itu. Tapi ba'diyah ada. Kalau ba'diyahnya ada 4 rakaat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyebutkan Nabi SAW mengerjakan 4 rakaat setelah Jumat. Kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di masjid, kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di rumah. Belakangan ini ada orang-orang yang menyalahkan sholat qobliyah Jumat, bahwa sholat qobliyah Jumat katanya bid'ah, tidak ada dalilnya. Nah, benarkah sholat qobliyah Jumat itu bid'ah? Tidak ada dalilnya. Justru sebaliknya, sholat qobliyah Jumat itu sunnah, dan dalilnya termasuk banyak, bukan tidak ada. Para ulama kita banyak menulis tentang dalil-dalil sholat qobliyah Jumat. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Hafidh Sirajuddin Ibnul Mulaqqin. Beliau punya kitab khusus berjudul Sunniyatul Jum'ah Al-Qobliyah atau Sunniyatul Qobliyatil Jum'ah. Dalil-dalil sholat qobliyah Jumat. Nah, di sini saya akan menyampaikan dalil-dalil sholat qobliyah Jumat ya, yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis. Apa dalil-dalil sholat qobliyah Jumat? Di antaranya adalah hadis sahih an Abi Hurairah wa Jabir radhiyallahu anhuma qala. Abu Hurairah dan Jabir radhiyallahu anhuma berkata, Ja'a Sulaikun al-Ghatafani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Sulaik al-Ghatafani datang sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah. Artinya beliau datang terlambat. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Ashallaita rak'atain qabla an taji. Apakah kamu sudah sholat 2 rakaat sebelum datang ke sini? Sudah belum sholat 2 rakaat? Qala la. Sulaik menjawab, belum Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, fasholli rak'atain wa tajawwaz fihima. Kamu sholat 2 rakaat dan persingkat 2 rakaat itu. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Abu Ya'la, dan hadis ini termasuk hadis sahih. Kata para ulama, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talkhisul Habir fi takhrij ahadits ar-rab fi al-kabir, ini termasuk hadis paling sahih tentang sholat qobliyah Jumat. Mengapa? Karena Rasulullah SAW menanyakan kepada Sulaik tentang sholat qobliyah Jumat sebelum berangkat ke masjid, dikerjakan apa enggak. Ini dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua, An-Nafi, dari Nafi, qala Nafi berkata, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yutilu sholata qabla al-jum'ati wa yusalli ba'daha rak'atain fi baitihi wa yuhaddits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma selalu memperpanjang sholat sebelum Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat beliau sholat panjang, dan setelah sholat Jumat sholat 2 rakaat lagi di rumahnya. Dan beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan hal itu. Artinya sholat qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat di rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.